Bursa kapal perang Amerika Serikat USS Boxer Amphibious yang membawa berbagai pesawat tempur dilaporkan melintasi kawasan strategis Selat Malaka. USS Boxer Amphibious melintas di Selat Malaka. Ada sebuah selat yang lebarnya di titik tersempit hanya 2,8 km. Lebih sempit dari kebanyakan kota besar di Indonesia. Namun melalui celah kecil itu, lebih dari sepertiga perdagangan dunia mengalir setiap harinya, termasuk 80% kebutuhan minyak Cina dan Jepang. Selat Malaka adalah rute laut terpendek yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Cina Selatan dan Pasifik, menjadikannya koridor utama perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Jalur ini membentang sekitar 900 km dari Semenanjung Melayu hingga Pulau Sumatera, Indonesia, hampir 24%. Perdagangan laut dunia berdasarkan volume mengalir melewati selat ini. Jalur ini mengangkut 45% minyak dunia yang dikapalkan. Lebih dari 25% semua mobil yang diperdagangkan secara internasional dan 23% muatan massal kering. Inilah arteri terpenting perekonomian dunia. Dan saat ini, ia sedang dalam incaran 3 kekuatan besar sekaligus. Kapal perang USS Boxer Amphibious ini melintas di Selat Malaka. Kapal perang amfibi USS Boxer dan pesawat tempur F-35B yang berada di atasnya terdeteksi beroperasi di Selat Malaka pada awal Mei 2026. Di saat yang sama, China terus memperketat cengkramannya di jalur energinya yang paling vital ini. Dan India diam-diam membangun infrastruktur militer raksasa di pintu masuk barat selat tersebut. Bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ini bukan lagi soal teori geopolitik di atas kertas. Ini soal kedaulatan nyata yang sedang diuji. Bagian 1, USS Boxer. Ketika kapal perang melintas tanpa izin, keberangkatan Boxer IRG terjadi saat perang Amerika-Israel dengan Iran memasuki minggu keempat. Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan Angkatan Laut Besar di Timur Tengah selama 2 bulan terakhir, termasuk mengirimkan 2 kelompok tempur kapal induk ke kawasan itu. Menjelang dimulainya konflik pada 28 Februari, pekan lalu, Pentagon mengerahkan sebagian dari Tripoli Amphibious Ready Group beserta marinirnya ke Timur Tengah. USS Boxer Amphibious Ready Group beserta satuan marinirnya berada di dekat Indonesia dan dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah, tempat USS Tripoli Amphibious Ready Group sedang beroperasi. Mereka mengangkut 11 TH Marine Expeditionary Unit yang terdiri dari sekitar 2.500 marinir menuju Timur Tengah. Di atas kapal tersebut terdapat jet tempur F-35B generasi terbaru, senjata udara paling canggih yang dimiliki Amerika saat ini bagi negara-negara pesisir. Kehadiran armada sebesar ini bukan sekadar soal hukum internasional. Diperkirakan 23,2 juta barel minyak mengalir melalui Selat Malaka setiap harinya, sekitar 29% dari lalu lintas minyak maritim dunia. Tahun lalu, lebih dari 102.500 kapal melintas di selat tersebut. Selat ini sangat kritis bagi China. Hampir 2/3 perdagangan maritim negara itu, termasuk sekitar 80% impor minyaknya melewati jalur ini. Pertanyaannya sederhana, namun penting. Mengapa kapal perang bersenjata lengkap asing harus melintas di selat yang bukan bagian dari wilayah mereka? Bagian 2, dilema Malaka ketika Hormuz membuka mata dunia. Krisis di Selat Hormuz yang dipicu oleh konflik Iran memberikan pelajaran langsung bagi kawasan Asia Tenggara tentang betapa rentannya jalur maritim strategis. Perang di Iran telah menggarisbawahi titik lemah Beijing dalam sebuah krisis, baik soal Taiwan, Laut Cina Selatan, atau titik ketegangan lain antara 2 kekuatan. Selat ini bisa terseret ke dalam persaingan Amerika-China. Selat Malaka membawa sekitar 29% aliran minyak maritim global dan menangani sekitar 3,5 triliun dolar perdagangan global setiap tahunnya. Namun sentralitas geografis ini tidak diimbangi dengan kemampuan militer, ketangkasan diplomatik, atau ketahanan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi skenario terburuk sekalipun. Indonesia, Malaysia, dan Singapura berbatasan dengan selat ini dan secara bersama mengelolanya.
tetapi tidak memiliki kerangka bersama untuk menghadapi tekanan di perairan mereka sendiri. Kerjasama yang ada selama ini sebagian besar terbatas pada isu-isu operasional seperti pembajakan dan keselamatan. Tetapi pendekatan tersebut kurang cocok untuk menghadapi tekanan geopolitik yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat Indonesia, Malaysia, dan Singapura mulai bergerak lebih serius. Mereka menyadari bahwa pendekatan yang bekerja untuk menghadapi bajak laut di era 1990-an tidak akan cukup untuk menghadapi rivalitas kekuatan besar abad ke-21. Bagian 3. Dilema Cina dan perjanjian pertahanan yang mengejutkan. Tidak ada negara yang lebih cemas terhadap keamanan Selat Malaka dibanding Cina. Dan ketika Amerika berhasil memformalisasi perjanjian pertahanan dengan Indonesia, alarm strategis di Beijing pun berbunyi. Pada 13 April 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kemitraan kerjasama pertahanan besar, yang oleh Pentagon disebut akan menjadi kerangka panduan untuk memajukan kerja sama pertahanan bilateral. Perjanjian ini memiliki 3 pilar fondasi: pembangunan kapasitas, pelatihan, dan kerja sama operasional. Indonesia juga sedang mempertimbangkan surat niat yang akan memfasilitasi akses Amerika berdasarkan kasus per kasus ke wilayah udaranya untuk operasi darurat maupun transit standar. Formalisasi kemitraan kerja sama pertahanan besar antara Amerika Serikat dan Indonesia pada 13 April 2026 memperkenalkan variabel operasional baru ke dalam persamaan maritim Asia Tenggara. Kekhawatiran muncul ketika Indonesia diminta memberikan akses lebih besar terhadap Selat Malaka kepada Amerika. Ketergantungan berat Cina terhadap Selat Malaka yang pertama kali diartikulasikan oleh pemimpin Cina Hu Jintao pada 2003 sebagai dilema Malaka merangkum risiko strategis yang terkait dengan ketergantungan besar pada koridor maritim di luar kendali langsung Beijing. Amerika Serikat dan Cina keduanya terus memperluas kehadiran militer mereka di sekitar selat dan pendekatannya. Amerika sebagian besar melakukannya melalui akses pangkalan dan pengerahan angkatan laut. Cina melalui jaringan pelabuhannya dan pembangunan angkatan laut. Indonesia sadar betul bahwa terlalu dekat ke Amerika berarti memancing kemarahan Cina. Namun terlalu netral berarti membiarkan selat yang mereka kelola dikuasai orang lain. Inilah dilema terbesar Jakarta saat ini. Bagian 4. India pemain ketiga yang sering terlupakan. Di tengah perhatian dunia yang terpusat pada persaingan Amerika-China, ada satu negara lagi yang diam-diam membangun posisinya di pintu masuk Selat Malaka. India. Kepulauan Andaman dan Nicobar yang terletak di dekat pendekatan barat selat memberi India kehadiran strategis di kawasan tersebut. Posisi geografis ini bukan sekadar kebetulan. India telah berinvestasi besar dalam infrastruktur militer di kepulauan tersebut selama bertahun-tahun, memposisikan diri sebagai penjaga tidak resmi di gerbang barat Selat Malaka. Selain itu, India juga sedang mengerjakan proyek raksasa Holistic Development of Great Nicobar Island, sebuah mega proyek senilai ratusan triliun rupiah yang mencakup pembangunan pelabuhan modern, pangkalan militer, dan infrastruktur sipil di pulau yang berada persis di jalur strategis menuju Selat Malaka bagi Indonesia dan Malaysia. Proyek ini bukan hanya ancaman terhadap daya saing pelabuhan mereka. Ini adalah pernyataan bahwa India serius ingin menjadi pemain utama dalam pengelolaan keamanan di kawasan Samudra Hindia yang menghubungkan ke Selat Malaka. Para analis memperingatkan bahwa jika Selat Malaka menjadi semakin kritis bagi perdagangan dan aliran energi global, kawasan ini bisa menghadapi persaingan geopolitik yang semakin tinggi yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Cina dan kemitraan AUKUS. Selat Malaka tidak boleh memberi ruang untuk ketidakstabilan dan ancaman lebih lanjut. Sistem tripartit pengelolaan selat vital ini telah berhasil menghadapi ancaman pembajakan. Kini ia perlu berevolusi menghadapi kompleksitas isu keamanan modern. Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah tekanan itu akan datang. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan cukup kuat, cukup bersatu, dan cukup cepat untuk menjaga kedaulatan atas harta karun yang mereka miliki bersama?